Tetapi untuk beristirahat dan mencoba lagi adalah tanda sebuah tekad dalam hidup di dunia ini. Janganlah kecewa. Jangan kecewa merasa lelah. Justru dia menjadi pengingat terbaik untuk targetmu di masa mendatang. Menjadi kuat bukan berarti kamu tidak pernah lelah. Itu hanya berarti kamu memiliki kekuatan untuk bangkit dan bangkit kembali setelah beristirahat. Bersyukurlah kepada Ilahi. Bersyukurlah kepada Ilahi Rabb. Motivasi kehidupan memang sebagaimana kata Pak Bahlil Lahadalia, tidak segampang membalikkan telapak tangan. Perjuangan yang begitu melelahkan, tapi teruslah dia bangkit. Makanya matahari, bulan terang di waktunya. Terang di waktunya. Itulah motivasi kehidupan. Untuk lebih suksesnya channel ini, hendaknya kepada seluruh pemirsa dan YouTuber dimanapun berada, jangan lupa subscribe. Itulah yang utama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in 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 wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pembahasan kita kali ini adalah motivasi hidup ketika kita dalam sedih. Bagaimana mengatasi ketika sedih dan memulai kehilangan semangat. Itulah topik judul kita. Artinya di sini, bagaimana kita mengatasi ketika sedih dan mulai kehilangan semangat. Hei kamu yang ada di sana. Hei kamu yang lagi duduk-duduk termenung di sana. Manusia sering dihadapkan pada berbagai kesenangan maupun tantangan hidup. Karena itu, sebagai manusia bisa merasakan berbagai perasaan, senang, sedih, marah, hingga terpuruk. Artinya, ketika di saat menjumpai beragam masalah dalam hidupnya yang cukup rumit, seseorang seringkali merasa sedih atau terpuruk. Bahkan
Ada pula orang-orang yang kurang bersyukur hingga membanding-bandingkan dirinya dengan orang yang lainnya. Hei kamu yang ada di sana, kamu yang ada di balik bukit itu. Menghadapi masalah hidup, sebetulnya masalah yang dihadapi oleh seseorang tidak akan membuatnya jatuh dan gagal. Masalah tersebut justru dapat mengajarkan untuk terus memperbaiki diri dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berpikir dewasa. Meskipun demikian, untuk melewati masa-masa sulit dalam hidupnya, seseorang tetap membutuhkan motivasi hidup. Salah satu cara untuk memotivasi diri adalah tentu saja dengan kata-kata bijak, yaitu yang namanya motivasi. Dan ternyata tentang hidupnya yang sudah sepatutnya harus yang bijaksana dan bisa memberikan semangat dalam hidupnya. Untuk itu, inilah untayan kata-kata motivasi hidup yang penuh makna dan bisa memberikan dorongan semangatmu. Karena itu, jangan pernah ada kata menyerah. Jangan ada kata menyerah. Menyerah berarti menerima bahwa kamu lelah. Tetapi untuk beristirahat dan mencoba lagi adalah tanda sebuah tekad dalam hidup kita di dunia ini. Karena hidup kita di dunia ini hanyalah sebuah perjalanan untuk mendapatkan hidup yang kekal setelah kita mati, yaitu di alam akhirat atau surgawi. Itulah dambaan kita sebagai manusia yang islami. Karena itu, jangan pernah engkau kecewa, apalagi merasa lelah. Justru dia menjadi pengingat terbaik untuk target-targetmu di masa mendatang. Menjadi kuat bukan berarti kamu tidak pernah lelah. Menyerah berarti menerima bahwa kamu lelah. Tetapi untuk beristirahat dan mencoba lagi adalah tanda sebuah tekad dalam hidup di dunia ini. Janganlah kecewa. Jangan kecewa merasa lelah. Justru dia menjadi pengingat terbaik untuk targetmu di masa mendatang. Menjadi kuat bukan berarti kamu tidak pernah lelah. Itu hanya berarti kamu memiliki kekuatan untuk bangkit dan bangkit kembali setelah beristirahat. Bersyukurlah kepada Ilahi, bersyukurlah kepada Ilahi Rabbi ketika merasa lelah, karena tidak semua orang bisa sekuat kamu. Makanya dalam bertahan hidup di dunia ini, bertahan hidup di dunia yang kejam ini adalah sebuah bisnis yang melelahkan. Tetapi banyak penghargaan di akhir pertempuran. Janganlah pernah lelah dengan mimpi. Janganlah
pernah lelah dengan bermimpi. Jika tak terpenuhi keinginanmu, karena ketakutan akan kegagalan seharusnya tidak menghalangimu dari jalan kepercayaan diri. Hei, kamu yang ada di sana, kamu yang ada di balik bukit sana, yang sembunyi dan sembunyi terus, bangkitlah, bangkitlah. Lelah tidak pernah dirasakan oleh mereka yang tidak mau berusaha. Jangan menyerah, jangan menyerah. Bangkitlah, bangkitkan kebahagiaan akan hadir setelah lelahmu. Semakin keras perjuanganmu, itulah tekad yang pernah dibawakan oleh Bahlil Lahadalia. Kesuksesan beliau ini bukan segampang membalikkan telapak tangan, bukan segampang membalikkan telapak tangan. Itulah tekad dan semboyan Bahlil Lahadalia yang ikat, tekad dan kegigihannya hingga ia meraih puncak kepemimpinan meskipun dia sebelumnya dari latar belakang yang berbeda. Semboyan hidup Bahlil Lahadalia untuk ingin menyulap Buton menjadi kawasan ekonomi aspal terpadu di muka bumi ini. Itu tekad baja yang patut kita contohi. Dan kita harus bangga kepadanya karena kehadiran beliau di jajaran pemerintahan membanggakan bangsa ini, terutama kita yang ada di daerah Butoni. Wow. Semakin keras kamu bekerja untuk sesuatu, semakin besar peluang kamu merasakan ketika mencapainya. Berlarilah ketika kamu bisa. Berjalan jika harus, merangkak jika perlu. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah menyerah, karena kata menyerah di dunia ini itu adalah akhirnya kita yang akan hadapi yang hidup yang paling kekal setelah kita mati. Itulah hidup di akhirat kelak. Makanya orang-orang sukses tidak berbakat. Mereka hanya bekerja keras lalu berhasil dengan sengaja. Melihat kadar kesuksesan orang lain hanya akan membuatmu kelelahan. Ciptakanlah sendiri standarmu. Makanya tak ada bahkan rasa sakit yang bertahan selamanya. Jika engkau bisa terus meletakkan satu kaki di depan yang lain, aku akhirnya akan sampai pada akhirnya. Sehingga semakin banyak kamu berkeringat dalam latihan bekerja di dunia ini, semakin sedikit kamu berdarah dalam pertempuran, dalam hidup di muka bumi ini. Karena dinding terbesar yang harus kamu panjati adalah yang kamu bangun di benakmu. Hei, kamu yang ada di balik bukit sana, yang lagi duduk termenung, bangkitlah. Ketika kamu punya hak untuk bosan, ketika kamu punya hak untuk bosan dengan segala sesuatu, jangan pernah bosan dalam hidup ini, karena hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Semakin engkau mendapat cobaan, bersyukurlah kepada Ilahi Rabbi, karena hanya Ilahi Rabbi yang memberikan kesenanganmu, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dan sampaikan hatimu ketika lelah dan berserah
Saat itu semesta bekerja. Beberapa hadir dalam rupa yang sama. Beberapa lebih baik dari rencana-rencana kita, karena rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang paling baik. Hidupmu memang tak pernah sempurna. Namun kau bisa membuatnya menjadi lengkap jika selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah segalanya yang memberikanmu kebaikan dan cobaan di dunia ini. Hei kamu yang lagi duduk termenung di balik bukit sana. Kita memang tidak pernah jumpa, namun kali ini kita berjumpa. Dengarkanlah. Kamu mendapatkan apa yang kamu kerjakan. Itu bukan apa yang kamu inginkan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, baik itu kesusahan maupun kesenangan, syukurilah saja dulu. Lalu hendaknya engkau maknai hal positif yang dapat kamu ambil dari kejadian itu. Karena seburuk apapun kejadian itu, pasti ada hal positifnya yang bisa kamu petik dan ambil. Karena sesuatu hari nanti kamu akan menyadari dan berkata, ya Allah, ya Rabbi, jadi inilah yang selamanya ini kau persiapkan dan kau rencanakan untukku. Sehingga jangan pernah membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Mereka sama-sama bersinar saat waktunya. Matahari bersinar di siang hari, sementara bulan bersinar di malam hari. Sehingga pula janganlah engkau lemah, karena hidup dunia ini sedang mengajarimu bagaimana bertahan dengan baik. Ketika kamu jatuh, bangunlah. Ketika kamu jatuh, bangunlah untuk memegang impianmu kembali. Bangunlah untuk memegang impianmu kembali. Karena ketika kamu ragu, kuatkan doamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saat itu hanya rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menghilangkan ragumu, menghilangkan rasa keraguanmu terhadap apa yang kamu ragukan itu. Hatiku yang selalu merasa bersyukur, atau hatimu yang selalu merasa bersyukur, akan menemukan berbagai kesempatan. Makanya tunjukkanlah jati dirimu dan milikilah rasa bersyukurmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita memiliki tujuan besar di dunia ini untuk mencapai dan untuk dicapai, tidak pantas patah semangat di tengah jalan. Ingatlah itu. Tak ada kesuksesan yang bisa diraih tanpa melalui pengorbanan, tentu saja melewati banyak hambatan dan rintangan. Karena kebahagiaan bukanlah sesuatu yang sudah tercipta, namun kebahagiaan itu muncul dari berbagai tindakan dan pemikiran yang dimiliki oleh seseorang yang kuat. Tentu
seseorang yang kuat tertentu. Makanya, hadapi masalah yang kamu hadapi bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi agar kamu bisa berpikir lebih dewasa dari hari-hari kemarin dan sebelumnya. Hei, kamu yang ada di sana, bangkitlah dari keterpurukanmu, dari termenung, sing-singkan dengan bajumu. Makanya, mulailah Anda belajar lebih banyak dari kegagalan daripada kesuksesan. Jangan biarkan kegagalan menghentikan dirimu. Jangan biarkan kegagalan menghentikan dirimu. Karena kegagalan itu tentu saja akan membangun karakter. Jangan pula mengeluh. Hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu demikian pula, tentu saja ada awal dan ada akhir. We have beginning and then we have finishing too. So ladies and gentlemen, thank you very much for all of you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Syukurlah kepada Ilahi Rabbi ketika merasa lelah, karena tidak semua orang bisa sekuat kamu. Makanya dalam bertahan hidup di dunia ini, bertahan hidup di dunia yang kejam ini adalah sebuah bisnis yang melelahkan.